Antara main sempurna bertata bintang-bintang angkasa, namun satu bintang yang berbeda terutai turun menyapa. Maka aku adalah sebenarnya utusan wakil daripada revolusi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam Rahayu, Sagung Dumadi. Salam Trisula Weda. Sampurasun. Terima kasih teman-teman yang masih tetap setia di Indigo Online TV, dan juga para subscriber baru. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah mensupport channel kami dengan mensubscribe, juga yang sudah komen. Kami ucapkan juga terima kasih sudah meramaikan channel kami dengan komentar-komentar yang beraneka ragam. Ada yang mewedar dan juga yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih. Jadi channel Indigo Online ini sudah 7 bulan dengan tema Satria Piningit, dengan perbedaan dengan channel-channel yang lain, yaitu melalui terawangan, mata batin maupun ilmu rasa. Selama perjalanan kami sampai 7 bulan sekarang ini, alhamdulillah ya, konten-konten kami tentang Satria Piningit yang kami lakukan melalui penerawangan dan juga ilmu rasa itu tidak ada yang menyangkal atau berargumen bahwa kami salah penglihatan. Meskipun kami sendiri tidak menganggap bahwa diri kami ini benar ya, tapi setidaknya ini memotivasi kami ataupun menguatkan kami bahwa setidaknya kami mendekati kebenaran tersebut. Tujuan kami membuat konten Satria Piningit ini adalah untuk mencari kebenaran tentang sang Satria Piningit. Apakah beliau itu mitos atau hanya legenda atau hanya cerita dongeng saja pengantar tidur. Dalam perjalanan 7 bulan ini kami memang sudah menunggu momen-momen ini, episode yang ke-100 lebih, dan juga monetisasi dari YouTube. Itu juga mensupport kami untuk menguap apa yang kami ketahui sebenarnya tentang Satria Piningit. Menurut kami, beliau sudah muncul dan sudah ada di Indonesia, dan juga sudah membawa Indonesia ke gerbang keemasan. Siapakah beliau? Menurut kami, beliau adalah Presiden Soekarno. Mengapa kami mengatakan bahwa sang Satria Piningit ini adalah Presiden Soekarno? Dari video yang akan kami tampilkan sebentar lagi, itu adalah video yang akan kami bedarkan mengapa putra sang Fajar kami simpulkan sebagai sang Satria Piningit. Tonton dulu deh teman-teman video dari pidato Bung Karno itu tentang kelahiran Pancasila tanggal 1 Juni. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu
dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Oke, dari video pidato Bung Karno tersebut pada tanggal 1 Juni, tapi di video tidak disebutkan ya tahunnya, tahun berapa. Teman-teman boleh bantu kami komentar dengan komentar. Menurut teman-teman itu tahun berapa sih? Karena kalau menurut di Google ataupun di postingan-postingan di Facebook dan juga di internet itu ada yang bilang tahun 1945. Tapi kalau kami sih dari raut wajah dari Bung Karno dan juga para hadirin ataupun tamu undangan yang ada di pidato Bung Karno tersebut agak sedikit modern ya. Kemungkinan besar itu pidato tersebut atau rekaman tersebut diambil tahun 1960-an versi kami ya. Kami lanjut lagi tentang penerawangan terhadap pidato Bung Karno tersebut. Pidato ini sangat berarti bagi kami karena kata-kata beliau yang sungguh luar biasa, yaitu beliau mengatakan dalam pidatonya, "Aku menggali dalam ciptaku, dalam khayalku, dalam heningku." Kata-kata ini kami menangkapnya sebagai beliau sedang bermeditasi, bertafakur ataupun merogoh sukmo untuk mencari dasar dari Indonesia, yaitu Pancasila. Setelah beliau menemukan nama dari Pancasila tersebut, kami menangkap bahwa Pancasila adalah nama dari Satria Peningit atau Panca Sula, 5 Sula. Jadi bukan Trisula lagi, tapi Panca Sula. Kemudian kami meyakini saat beliau berpidato juga didampingi oleh sang Satria Peningit. Jadi sebagai salah satu syarat terpilihnya seseorang menjadi Satria Peningit adalah didampingi oleh para Satria Peningit. Yang sangat menarik sekali dari video ini, setelah kami melakukan penerawangan dengan mata batin maupun dengan ilmu rasa dari tim Indigo Online, kami mendeteksi awalnya adalah ada 8 Satria Peningit yang ada di belakang beliau ya, menjaga beliau. Tapi setelah kami menggunakan ilmu rasa, lalu juga kami mencoba menggali lebih dalam, ternyata sosoknya ada
Satria Peningit yang mendampingi dari Presiden Soekarno. Jadi jelas sekali beliau bukan orang sembarangan. Pertama, beliau adalah orang yang suka akan hal-hal mistis, suka bersemedi, dan kami meyakini mata batin beliau sudah terbuka ataupun bisa melihat hal-hal gaib karena dari kebiasaan-kebiasaan beliau bertirakat dari usia mudanya. Kami lanjutkan penerawangan kami, yaitu tentang 17 sosok dari yang mendampingi beliau. Semuanya berbaju emas, ada 17, ditambah lagi 2, yaitu ingsun sejati beliau yang merupakan juga sang Satria Peningit, yaitu bernama Putra Sang Fajar. Jadi Putra Sang Fajar ini yang mungkin beliau sering menyebutkannya itu untuk memberitahu ataupun agar diterawang oleh orang-orang yang mempunyai mata batin bahwa beliau adalah sang Satria Peningit. Jadi nama Putra Sang Fajar tersebut beliau angkat agar mendapat dukungan dari para spiritualis agar dideteksi bahwa beliau adalah sang Satria Peningit. Lalu dalam video pidato berikutnya, Presiden Soekarno menyebutkan, aku adalah wakil utusan revolusi. Ketika beliau mengatakan hal tersebut, sebetulnya beliau sedang memanggil sosok Satria Peningit yang ke-19, yaitu utusan revolusi. Begitulah beliau memanggil sang Satria Peningit yang bersenjatakan Trisula 5 atau Pancasula. Jadi nama Pancasula itu, jadi nama Pancasila tersebut adalah kesamaan nama dengan Pancasula yang dimaksud oleh Presiden Soekarno adalah sang Satria Peningit tersebut. Jadi ketika beliau memanggil atau menyebutkan, ketika beliau menyebutkan utusan dan wakil revolusi, ada sosok bersenjatakan Trisula bermata 5 yang sekali lagi kami sebut sebagai Pancasula itu datang. Kami menyimpulkan bahwa dasar dari negara kita atau Pancasula yang kita sebut dengan Pancasila adalah Pancasula atau sang Satria Peningit. Jadi dasar negara kita aja ini adalah Satria Peningit. Presiden Soekarno dalam pidatonya di awal, kami ulangi sekali lagi, beliau mengatakan menggali di dalam khayalnya apa yang terkandung di Indonesia ini. Yang terkandung di dalam Indonesia ini adalah suatu misteri yang besar, yaitu Satria Peningit. Akhirnya beliau memutuskan untuk memberi nama dasar negara kita adalah dasar negara kita adalah Pancasila.
menurut kami dasar negara kita sebenarnya adalah konsepnya itu Pancasila atau Sang Satria Piningit. Sebenarnya Satria Piningit itu sudah muncul. Jadi nggak perlu kita pertanyakan lagi kapan Satria Piningit muncul, kapan Satria Piningit membawa zaman keemasan bagi Indonesia, karena Presiden Soekarno sudah melakukannya dan berhasil. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan masing-masing bahwa Satria Piningit itu sudah ada dari zaman dahulu, atau Satria Piningit itu ada dari zaman ke zaman. Ketika kami melakukan penelusuran melalui terawangan dengan mata batin kami, dengan ilmu rasa dari tim-tim Indigo Online, dalam video ini Presiden Soekarno sedang diserang secara gaib, ataupun disebutnya secara spiritual adalah beliau sedang perang gaib ya. Perang gaib itu beliau diserang. Jadi kemungkinan besar itu banyak sekali yang nggak suka beliau jadi presiden. Yang menyerangnya adalah orang-orang Indonesia sendiri. Maksudnya spiritualis Indonesia, ada yang aliran hitam ataupun aliran putih campur aduk. Mungkin mereka orang-orang suruhan ya. Beliau dibantu oleh para kiai-kiai. Kami mengenalinya sebagai kiai langitan, ulama-ulama ataupun kiai-kiai yang membantu beliau saat perang tersebut. Perangnya sangat besar ya, kami katakan, karena sampai kiai-kiai ikut turun tangan, berarti itu bukan perang biasa. Dan Presiden Soekarno sampai memanggil utusan revolusi, karena dari kalimat beliau itu dengan nada yang berat itu sedang mengeluarkan amarah atau kesal gitu. Jadi utusan revolusi ini ataupun Pancasila, beliau juga menyebutkan nama lainnya, yaitu Pancadharma. Bertahta bintang-bintang angkasa, namun satu bintang yang berbeda berintai turun menyapa aku. Dalam perumusan Pancasila, awalnya beliau menyebutkan Pancadharma, lalu Pancasila, lalu Trisila, dan Ekasila. Semuanya ada maknanya, dan semuanya adalah nama-nama dari Satria Piningit. Dari Ekasila atau Ekasula, Trisila atau Trisula, dan juga Pancasila atau Pancasula, 5 sula. Jadi hal ini sangat menarik sekali bagi kami. Video ini adalah kunci pembuka bahwa Satria Piningit sudah muncul. Kami hanya menyampaikan apa yang ada di dalam video tersebut, dan juga di dalam video tersebut rahasianya
sudah diketahui oleh ratusan ribu spiritualis yang sudah menonton video itu dari tahun 60-an sampai tahun 2022 sekarang. Ratusan ribu ya. Jadi mereka ingin menyampaikan apa yang mereka ketahui, tapi medianya tidak ada. Jadi sekarang kami mewakili para spiritualis yang ingin sekali menceritakan apa yang ada di dalam video tersebut ke dalam video kami ini. Kami mewakilkannya sebagai apresiasi dan semangat yang ditinggalkan oleh Bung Karno maupun para spiritualis yang sudah mengetahui rahasia dari video ini. Saya yakin sekali video pidato Bung Karno kedepannya akan masih ditonton oleh banyak sekali para spiritualis. Jadi kami mewakili para spiritualis di Nusantara menceritakan rahasia dari pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni, yaitu hari kelahiran Pancasila. Oke, hanya itu yang bisa kami ceritakan. Apabila kami dianggap berdongeng ataupun halusinasi kami terlalu tinggi, itu nggak apa-apa buat teman-teman semua. Ini hanya sekedar konten dan hiburan, dan kebenarannya sulit sekali dibuktikan. Namanya juga hal gaib. Kami sekali lagi mohon maaf apabila ada perbedaan penerawangan dari mata batin maupun ilmu rasa antara kami dengan teman-teman semua. Bagaimanapun juga, kami tahu penonton dari Satria Peningit bukan orang biasa, banyak juga yang spiritualis. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila video kami ini kurang berkenan. Akhir kata dari kami ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Mohon bantuannya untuk like, komen, dan juga subscribe. Boleh di-share juga sebanyak-banyaknya. Dan akhir kata dari kami, saya pamit mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam Rahayu Sagung Dumadi. Salam Trisula Weda. Sampurasun.